Selamat pagi. Hari ini, perkenalkan ya sebentar. Nama saya Cherry. Izinkan hari ini saya berbagi kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana hidup berkemenangan. Di sini semua mau hidup berkemenangan? Amin. Nah, untuk hidup berkemenangan itu ada banyak faktor. Salah satunya yang harus dibereskan, banyak yang harus dibereskan dalam hidup kita. Ya, karena kita ini lahir ke dunia sudah dan manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Pasti lahir dengan segala kelemahan, dengan segala kutuk yang ada di atas dan pendahulu kita. Betul ya, itu semua tahu ya. Jadi, walaupun kita ini lahir ke dunia dengan segudang kelemahan, Tuhan itu kasih solusi. Ya, kabar baiknya Tuhan tidak diam saja. Betul, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Dia sudah bangkit buat kita. Kita punya jaminan kesempatan untuk hidup kekal. Betul. Tetapi iblis itu tidak tinggal diam. Dia tahu dia sudah kalah. Amin ya saudara. Iblis sudah kalah, tetapi dia tidak akan diam. Kayak gini, tahu ya di Indonesia itu salah satu masalahnya apa? Pinjol. Pinjol sudah diumumkan pemerintah tidak boleh, betul? Sudah ditangkapin yang mengadakan pinjol. Juga judi online, sudah ditangkapin ya. Tapi masih ada enggak? Masih ada, karena tidak mau tinggal diam saja. Itu iblis juga seperti itu. Dia sudah dikalahkan tetapi dia tidak mau, sudah Kristen, sudah percaya Yesus, sudah pelayanan, udah saya enggak ganggu. Enggak. Iblis itu tujuan satu-satunya hidup dia cuma membuat kita ini tidak jadi seperti yang Tuhan mau. Bisa ngerti? Kita ini katakanlah ya Bapak Ibu, adik-adik, kita percaya kita masuk surga. Amin. Tetapi apakah kita ini jadi seperti yang Tuhan mau, itu lain cerita. Bisa ngerti ya? Makanya ada yang namanya mahkota kehidupan, ada yang namanya tongkat, ada yang namanya tahta, ada namanya tingkat di surga. Yang menentukan tingkat-tingkat di surga apa? Seberapa kita menyelesaikan destiny, panggilan, tugas, talenta, betul? Orang dikasih 2 talenta, 1, 5. Balik berapa? Loh, kok dikasih talenta berarti sudah dalam Tuhan dong. Tapi yang satu enggak mengerjakan, ujung-ujungnya dibuang. Betul? Nah, yang menghalangi seringkali kita ini tidak bisa jadi seperti yang Tuhan mau, salah satunya adalah tanah yang belum dibereskan. Ya, apa itu tanah? Tanah itu tempat kita bertumbuh, berbuah dan menjadi besar. Seringkali di Alkitab, hidup anak-anak Tuhan itu diibaratkan sebuah pohon. Ya, saya bacakan. Di situ enggak ada. Ya, ini saya bacakan aja, enggak usah dibuka. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air. Berarti kita ini ibarat pohon. Pohon tidak bisa hidup tanpa dan tanah. Loh, ya betul, pohon tidak bisa tumbuh tanpa air. Tapi kalau nggak ada tanah lebih nggak bisa lagi ya. Kan nggak mungkin ngawang gitu kan ya. Nah, semua kita ini pasti lahir di suatu tempat. Besar mungkin di tempat yang sama atau di tempat lain. Nanti udah fase makin besar, kerja bisa pindah tempat lagi, betul? Nanti menikah bisa pindah lagi, mungkin yang perempuan ikut suami pindah ya, keluar negeri, keluar provinsi, luar kota, pokoknya bisa dalam hidup orang tuh bisa 3 kali pindah. Nih saya contoh, saya lahir di Cirebon, besar di Semarang, kuliah di Salatiga, kerja di Bekasi. Loh variasi banget ya, heboh banget ya. Saya enggak terus Semarang sampai mati gitu, enggak ternyata ya. Apalagi yang panggilannya penginjil, berarti siap diutus Napun hari ini ke Papua, mungkin besok ke Meksiko, besok lagi ke Afrika, bisa tuh. Ya kalau suka keliling dunia, kenapa tidak? Tapi masalahnya iblis sekali lagi tidak tinggal diam.
Dia akan melakukan segala cara yang dia bisa untuk mempengaruhi kita sehingga kita ini tidak maksimal. Bisa ngerti ya? Bukan supaya kita tidak selamat. Supaya kita ini tidak maksimal. Ujung-ujungnya bisa gak selamat sih. Kalau kita marah, kita iri, kita males. Nah, masalahnya tanah ini, next, mempengaruhi. Ya, saya kasih istilahnya ya. Definisi tanah hidupmu adalah kota atau daerah atau lingkungan di mana engkau lahir, tumbuh dan tinggal. Dan mempengaruhi perilakumu, kebiasaan, kesehatan mental, pola pikir, emosi dan semuanya. Ini contoh, nih berita nih saya ambil dari berita yang paling kiri. Mengapa kebanyakan rakyat Indonesia bisa menjadi tertib dan taat peraturan saat di Singapura? Beritanya, betul ya? Orang Indonesia itu kira-kira, nih ngomongin mayoritas orang Indonesia tertib, disiplin, buang sampah aja, mari kita bertobat ya. Buang sampah aja, ketinggalan tadi botolku kemana, tadi perasaan makan perjamuan plastiknya kemana. Itu sudah termasuk tidak tertib. Tetapi survei mengatakan orang Indonesia yang tinggal di Singapura mendadak jadi tertib. Antri, budaya antri, tiba-tiba punya. Indonesia belum punya budaya antri. Masih suka selonong sana ke toilet, cepet-cepet nih saya cepet-cepet. Itu tidak tertib. Tetapi karena tinggal di Singapura, orang Indonesia yang seperti itu tiba-tiba berubah. Contoh lain, sebelahnya. Bule, dulu tidak biasa sarapan nasi. Kini doyan pecel. Ini tanah. Ini baru ngomongin kebiasaan, belum perilaku, belum sifat, belum emosi. Tapi ada faktanya, betul ya? Ini masih bagus, ini pengaruh yang bagus. Enggak apa-apa ya, enggak doyan pete, terus ke suatu kota penghasil pete, terus jadi doyan pete. Pete atau durian ya yang menyengat-menyengat itu enggak doyan tiba-tiba, tapi karena tinggal di suatu tempat yang memproduksi pete atau durian tiba-tiba jadi suka. Nah itu pengaruh tanah, ini fakta. Berikutnya next, kalau ini yang negatif. Teman dekat menyebut Pangeran Harry jadi pemarah setelah tinggal di Amerika. Semua tahu Pangeran Harry ya, orang Inggris, bangsawan, pangeran yang tata keramanya harus ditata. Semua mata melihat dia, tetapi dipindah ke Amerika jadi titelnya sih judulnya masih pangeran, tapi perilakunya rada-rada tidak begitu pangeran. Kenapa? Pindah. Sebegitu pengaruhkah? Ya, fakta. Contoh lain. Semarang, nih saya. Siapa di sini orang Semarang? Ya, saya orang Semarang. Betul ya, orang Semarang itu rata-rata sifatnya alon-alon, asal kelakon, pasif, apatis, santai, betul? Betul ya? Enggak ada ambisi. Yang penting hidup damai, tenang, cukup, enggak aneh-aneh. Lu betul enggak Semarang? Halo? Betul? Enggak pengen, aku mau S3 di Harvard, enggak mungkin. Saya pengen punya ini, rumahnya sebesar ini, enggak. Sederhana, kaya sih, cuma enggak macam-macam. Orang Medan, cinta uang, ini kecenderungan ya, enggak semua, saya enggak menghakimi ya, ini kecenderungan. Orang Medan asli, cinta uang, menimbun kekayaan, pelit, kaku, hitungan. Ini ngomongin Cina Medan. Tapi juga orang Batak juga ada kakunya, betul enggak? Ini ngomongin yang negatif ya, perilaku kecenderungan. Terus pertanyaan begini, memangnya kenapa kalau kita alon-alon asal kelakon dan santai? Kan tidak merugikan orang lain, saya kan maunya kalau dikasih tugas, ya saya kerjakan dengan sangat baik, teliti, 10 hari kemudian baru selesai. Selesai sih, cuma 10 hari kemudian. Alon-alon, pelan-pelan, asal jadi. Masalahnya di mana? Tuhan butuh gerak cepat. Bisa ngerti? Ini masalah. Emangnya masalah kalau kita ini perhitungan. Di satu titik tertentu iya masalah perhitungan.
Maksudnya perhitungan gini, Anda sudah memberi orang uang. Sampai ketiga kali datang lagi, minta lagi. Mulai ngitung kan, Bu, total saya udah ngasih 1 juta. Kenapa datang lagi? Berarti ibu malas ya? Berarti ibu begini-begini. Nah, keluarlah semua perhitungan dan semua catatan yang pernah keluarkan. Lah, kalau Tuhan yang sudah berfirman kasih lagi, terus Anda tetap ngitung gimana? Sesuai kehendak Tuhan enggak? Malah melawan kehendak Tuhan. Perhitungannya seringkali lebih menang daripada suara Tuhan yang mengatakan tetap kasih. Loh, ini kasus case by case ya. Saya enggak ngomong kita enggak boleh menghitung kalau orang 3 kali datang ke kita minta uang. Boleh dihitung. Tapi kalau Tuhan berfirman tetap kasih nak. Jangan hitungan lagi. Masalahnya di situ, betul ya. Loh, santai boleh enggak? Boleh, nikmati. Tapi kalau hari-hari begini, di mana lawatan sedang terjadi, enggak mungkin santai. Jadi masalahnya tanah ini seringkali mempengaruhi kita pelan-pelan. Sadar enggak sadar itu ada. Dan mempengaruhi, yang namanya mempengaruhi itu kan enggak mungkin, kok tiba-tiba jadi santai ya? Loh, kok tiba-tiba saja hitungan? Nah. Tiba-tiba itu sudah mengubah. Seringkali seperti itu. Ya, orang Manado punya kecenderungan. Suka pesta, hura-hura, heboh, hedon, gengsi besar. Ini kecenderungan. Orang Jakarta, siapa di sini orang Jakarta? Dan sekitarnya. Kecenderungannya apa? Keras, kompetitif, cinta uang. Yalah kalau enggak kompetitif enggak survive, tinggal di Jakarta keras bung. Betul? Tapi kalau kita mau menang di dalam Tuhan tidak pakai cara ini. Enggak mungkin kompetitif. Sekarang ya, lulusan SMA atau lulusan S1 biasa. Mau saingan sama orang lain yang latar pendidikannya lebih bagus, lebih pintar, ya, lebih punya manner, wajah lebih mendukung. Wes, semuanya lebih bagus dari kita. Yang seperti ini nih, yang penuh tidak sempurna, kira-kira bisa menang? Enggak, perlu faktor lain. Faktornya apa? Tuhan. Hanya faktor Tuhan yang membuat kita bisa menang. Dan tidak ikut-ikutan pakai cara di mana kita tinggal. Bisa ngerti? Saudara mau ditaruh sementara maupun lama. Ya, ditaruh permanen, tinggal tidak pindah-pindah, ataupun sementara karena suatu tugas, PKL, kan kadang PKL berapa sih? 6 bulan ya? Atau kontrak kerja, proyek, apapun itu, berapa bulan gitu. Kalau saudara tidak aware, tidak waspada, ini bisa mempengaruhi yang negatif. Contohnya yang di Alkitab jelas Sodom dan Gomora. Saya bukakan, next. Tahu ceritanya ya, saya bacakan yang berhubungan saja. Kejadian 13 ayat 11 sampai 13. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lot menetap dan berkemah di dekat Sodom. Tetapi ayat berikutnya ya, 6 pasal berikutnya, Kejadian 19, Lotnya bukan tinggal di dekat Sodom, tapi di kota Sodom. Terus tahu ya ceritanya ya, ada 3 orang utusan Tuhan, wujudnya manusia, laki, datang ke Sodom cari Lot. Kan soalnya Abraham bilang, tolong jangan dipunahkan, Lot diselamatkan. Kan gitu ya ceritanya kan, datang nih 3 orang kan, terus dikerumunin sama orang-orang. Bilang apa? Orang lelaki dari kota Sodom, dari yang muda sampai tua, bahkan seluruh kota tanpa kecuali, ini semua cowok sekota. Sodom, gerebek ya, mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai. Terjemahan Alkitab sopan, pakai. Tapi terjemahan aslinya dibilang apa? ML. Tidur. Mau diperkosa. Cowok seluruh kota. Ini asalnya tabiat kota Sodom.
Dan Lot tinggal di situ. Loh, Lot itu sepupunya Abraham. Dari keluarga baik-baik. Entah kenapa Lot tinggal di kota Sodom. Yang isinya, perilakunya, tabiatnya, kebiasaannya, sifatnya, orang-orangnya, enggak cuma berzina ini, najis. Kenapa? Homoseksual. Seluruh kota laki loh. Seluruh kota, seluruh laki-laki. Berikutnya, ceritanya Lot lari kan, bahkan mau dihujani belerang tuh sama api. Dibawa lari, lalu Lot kabur dengan kedua anaknya. Istrinya kan jadi tiang garam. Sembunyi di gua. Dibilang apa? Lot pergi dan menetap bersama dengan kedua anaknya di pegunungan, diamlah ia ke dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia. Lalu mengandunglah kedua anak Lot dari ayah mereka. Incest, tahu incest ya? Hubungan anak dengan papanya, lalu lahirlah anak. Ini kekejian dan najis di hadapan Tuhan. Loh, bisa punya niat dan ide, rencana, yuk kita bikin papa mabuk, terus tidur sama papa. Dari mana? Lah dia ngajarin loh. Tapi karena akibat tinggal di Sodom, tidak ditulis sih tinggal di Sodom berapa lama. Kayaknya enggak sampai puluhan tahun deh. Tapi mempengaruhi perilaku kedua anak Lot. Betul ya? Jadi enggak cuman berzina, ikutan melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Itu tanah. Jadi jangan sepelekan ya saudara-saudara. Kamu tinggal di mana? Kamu lahir di mana? Oh, kita enggak bisa milih lahir di mana. Oh, titip pesan besok papa ngandung. Enggak bisa kan? Itu kayak random ya, katakanlah penentuan Tuhan atau random apapun itu. Kan kita tidak bisa milih. Ya, kerja juga kadang enggak bisa milih. Dapat suami, dapat istri yang mana dalam Tuhan, jodoh juga enggak bisa milih. Pokoknya banyak hal kita tidak bisa menentukan. Tetapi kita bisa mengambil keputusan untuk tidak ikut tempat itu dan kita perang. Tidak ada pilihan lain. Siapa di sini yang belum pernah peperangan rohani? Angkat tangan. Tidak ada. Semua sudah pernah peperangan rohani. Barusan kemarin mungkin ya. Siapa yang terbiasa peperangan rohani? Itu kok udah angkat tangan semua. Saya tidak kelihatan. Siapa yang mau peperangan rohani tiap hari? Benar ya? Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau yang mengajar mereka dan menang. Orang-orang yang akan berperang, orang-orang yang akan menang. Berikutnya. Ada firman Tuhan. Kalau tanahnya enggak diberesin, tanah hidupmu enggak diberesin, yang terjadi apa? Ibrani 6 ayat 7 sampai 8. Sebab tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, ia akan menerima berkat dari Allah. Tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Maksudnya apa? Tanah yang menghisap air hujan. Bapak Ibu, adik-adik di sini sering dapat air hujan. Air hujan itu ngomongin apa? Hadirat Tuhan, firman Tuhan, berkat Tuhan, pengajaran. Itu air hujan dari Tuhan. Tetapi yang dihasilkan apa? Bisa tumbuhan yang berguna, bisa semak dan rumput duri. Lah yang membuat kita menghasilkan semak duri atau tumbuhan yang berguna apa? Ya tadi, pengaruh lingkungan, tempat di mana Bapak Ibu Saudara ada. Kalau Bapak Ibu tidak menang, tidak sadar, ini ya misalnya nih ya, mungkin Bapak Saudara lahir dari kecil besar di Jakarta, apalagi sampai hari ini dan besok berkeluarga di Jakarta. Wah itu udah mendarah daging kompetitifnya ya, mungkin tidak cinta uang. Cinta uang itu bukan berarti tidak harus wujudnya pelit ya.
Apalagi yang tinggal ya, lahir, besar, tinggal dan rencana akan menghabiskan hidupnya di situ. Itu benar-benar terbiasa dengan itu. Ingat ya, Tuhan beri solusi. Jangan mau kita dipengaruhi dengan tempat itu. Kenapa? Tempat kita bukan di dunia. Standar tempatnya di mana? Surga. Kalau mau baik ya ambil yang baik dari tempat itu. Wah, Jakarta membuat saya rajin. Bagus, harus rajin. Buat saya bisa bangun pagi jam 4 tiap hari itu harus ngejar kereta. Ya enggak, itu boleh. Tapi yang tidak boleh yang lain-lain kan. Jadi enggak punya kemurahan hati. Dikit-dikit ngitungan, nanti uang saya enggak cukup kalau ngasih pengemis ini uang saya enggak cukup. Nah padahal Tuhan udah bisik-bisik kasih nak. Itu tanah. Apa yang harus dilakukan? Seperti tanah yang harus dikerjakan terus-menerus loh. Kalau ya kita semua bukan ada yang petani di sini, tapi punya tanaman di rumah. Betul ya? Kalau diperhatikan mungkin hari ini mulai perhatikan tanaman pot di rumah masing-masing. Itu kan harus dikerjakan kan kalau benar-benar mau tumbuh. Oh kalau ada rumput liar cabutin, itu mengerjakan loh. Siramin, apalagi yang benar-benar bercocok tanam. Tanah harus dikerjakan setiap saat. Begitu pula peperangan rohani harus dilakukan terus-menerus, tidak bisa sekali beres. Tidak ada ceritanya sekali kerjakan, sekali perang beres, tidak ada. Tapi kabar baiknya kita tidak pernah perang dengan kekuatan kita. Kita perang dengan Tuhan. Amin. Tuhan sudah perlengkapi. Di tempat ini apalagi sudah diperlengkapi, dikasih, di-upgrade. Wah saudara pulang tidak sama lagi, betul? Jadi jangan malas perang. Dan lakukan yang sebaliknya. Enggak cuman perang-perang, lakukan yang sebaliknya. Contoh Semarang. Orangnya juga pelit juga Semarang itu. Kalau Anda dengar Pak Petrus Agung, beliau almarhum, yang dilakukan dulu apa? Mendobrak kepelitannya. Dia KKR orang-orang miskin. Waktu itu rutin KKR orang miskin. Gerejanya menjadi sangat besar, terbesar di Semarang, di Jawa Tengah. Kenapa? Melakukan yang sebaliknya. Nah, kalau kita melakukan dan mulai membereskan terus-menerus, yang terjadi apa? Akibatnya? Berikutnya, Mazmur 85 ayat 1 sampai 4, 8, 12. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, memulihkan keadaannya, mengampuni kesalahan umatmu, menutup segala dosa, memulihkan dan berbicara kepada mereka yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Bahkan Tuhan memberikan kebaikan sehingga tanah itu memberi hasil. Kalau saudara mulai pemetaan dulu, cari tahu ini saya tinggal di mana ya, kecenderungan kota ini apa ya. Oh saya tinggal di suatu kota mungkin saya enggak tahu ya, Salatiga, mungkin Papua yang di mana saya kurang tahu. Pemetaan, tahu pemetaan ya, pemetaan itu mudahnya adalah cari tahu kecenderungan tempat ini. Kalau bisa kutuknya apa sih tempat ini, kenapa ya tempat ini kok enggak maju-maju. Dulu tuh ya di Semarang ya enggak ada stadion. Kalau ada konser besar itu kota dilewatin, padahal ibu kota loh. Semua didatengin kan, oh artis ini konser di sini. Semarang tuh enggak pernah didatengin, lewat, di skip. Kenapa? Dianggap tidak berkembang sampai hari ini. Betul? Pak, itu ibu kota yang paling tidak berkembang di Jawa. Kenapa? Santai. Anda mungkin saudara tinggal di kota yang seperti apa? Oh, kok kayaknya setiap hari kok pesta, terus tetangga pesta, teman-teman saya pesta, uang enggak habis, memang kaya atau boros. Cari tahu, itu kok kecenderungan seluruh kota mungkin, Manado mungkin, enggak semua ya. Kelemahan dan kecenderungannya seperti itu. Ada duit, enggak ada duit, yang penting kelihatan punya. Seperti itu kan, nah lakukan yang sebaliknya. Apa? Punya penguasaan diri. Hanya keluar kalau Tuhan suruh. KKR buat orang miskin boleh. Bukan untuk dirinya. Lakukan sebaliknya. Termasuk juga di